yang tentu saja itu semakin menambah daftar kampus-kampus yang mahasiswanya tersandung kasus narkoba. Maka pertanyaan saya kepada Ibu, apa yang mungkin, sejauh mana sih UKM-UKM seperti Tegas, seperti di kami CTA Unisma, atau di UKM-UKM yang sejenis untuk memproteksi bahaya narkoba agar sekali lagi kampus kita itu 100% bersinar bersih dari narkoba, entah itu mahasiswanya, pegawainya, sivitas akademiknya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, terkait smart power approach yang tadi dijelaskan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kan di sini kita kan hidup dalam sebuah era di mana algoritma dan perangkat kerja sistem informasi itu kan sangat menentukan sejauh mana konten-konten ataupun produksi wacana yang kita buat, narasi-narasi yang kita bangun khususnya terkait bahaya narkoba ini bisa men-trigger, bisa menyebar kepada orang-orang seluas mungkin. Dan terkait hal itu, smart power approach itu bagaimana kemudian kita bisa mengelola, bisa memanage, bisa men-create edukasi yang tentu saja tanpa menggurui dan yang disukai oleh orang-orang, sehingga apa yang kita inginkan bersama melalui UKM sejenis ini terkait bahaya narkoba itu bisa dirasakan kebermanfaatannya seluas mungkin. Mungkin hanya itu saja dua pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Mungkin kepada Ibu Rista saya persilakan untuk menjawab. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Saudara Baihaqi ya, dari UKM Cinta Tanah Air Universitas Islam Malang. Betul? Iya. Ada dua pertanyaan tadi yang ditanyakan, yaitu yang pertama terkait bagaimana UKM untuk memproteksi bahaya narkoba di lingkungan kampus ya. Tentunya UKM kami berharap dapat menjadi penggiat maupun relawan anti narkoba, bagaimana UKM ini dapat berperan penting dalam memfasilitasi bagaimana BNN bisa melakukan sinergi dengan stakeholder, yaitu lingkungan dengan universitas terkait untuk melaksanakan program P4GN. Nah, UKM ini dapat membantu mewujudkan bagaimana lingkungan kampus masing-masing itu dapat menjadi lingkungan kampus bersih narkoba. Nah, ini tentunya banyak hal yang bisa dilakukan. Tidak bisa kita melakukan sendiri. Tentunya kita harus bersinergi. Jadi UKM itu sendiri tidak akan bisa berperan tanpa sinergi dengan seluruh stakeholder. Jadi harus berperan di sini pihak kampusnya sendiri, pihak BNN, nah itu nanti akan bersama-sama bagaimana mewujudkan lingkungan kampus itu sebagai lingkungan bersih narkoba. Ada beberapa hal, ada juknis sebenarnya ini, nanti mungkin dari masing-masing UKM dapat japrik saya ya, nanti ada juknis bagaimana bisa terwujudnya kampus bersinar. Nah ini UKM Tegas mungkin dan UKM yang lain nanti bisa mengkomunikasikan lebih lanjut kepada pihak BNNP Jawa Timur untuk melakukan program kampus bersinar di kampusnya masing-masing. Jadi kalau hanya UKM saja tentunya kerjaan yang sangat berat ya, jadi tidak bisa melakukan sendiri, sehingga setelah kegiatan ini nanti dapat berkoordinasi lebih lanjut ke pihak BNNP Jawa Timur untuk mewujudkan bagaimana lingkungan kampus itu menjadi lingkungan kampus yang bersih narkoba. Nah, untuk pertanyaan kedua, smart power approach, bagaimana memanfaatkan teknologi ya, bagaimana membuat konten-konten yang dibuat agar lebih menyebar ke masyarakat luas. Tentunya ini sangat
sangat bagus sekali. Sekarang bagaimana caranya menyebarluaskan program P4GN, tidak harus mendengarkan penyuluhan atau webinar seperti ini, namun bisa dengan melihat konten-konten. Jadi untuk UKM, medsosnya kan sudah ada. Jadi bagaimana medsos itu diisi dengan konten-konten tentang bahaya narkoba. Nanti bukan bermaksud menggurui. Kami memang sangat bersyukur ada peran serta masyarakat, terutama adik-adik dari teman-teman dari UKM untuk membuat dan menyebarluaskan materi tentang bahaya narkoba melalui konten-konten yang tentunya teman-teman lebih update bagaimana apa yang dibutuhkan oleh para generasi muda, ya, tentang apa saja kontennya, baik berupa poster, podcast, maupun kegiatan-kegiatan positif lain yang dapat menyebarluaskan pendidikan tentang bahaya narkoba kepada masyarakat luas. Demikian mungkin yang bisa saya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Rista atas jawabannya. Mungkin dari saudara yang bersangkutan, apakah ada tanggapan? Enggak, izin menanggapi Ibu terkait pertanyaan yang pertama. Mungkin bisa dibagikan langkah praktis atau taktisnya, seperti misalkan yang jamak kita lakukan oleh teman-teman UKM, mentok kepada tes urin massal. Untuk selebihnya itu kami masih belum terlalu diberikan ruang oleh kampus, dan apalagi kan kalau swasta seperti kampus kami itu masih harus melobi-lobi yayasan dan yang lain seperti itu, Bu. Iya, tentunya masing-masing mempunyai masalah yang berbeda. Jadi ada yang benar-benar dari pihak kampusnya sendiri sangat mendukung. Nah, ini yang baru-baru ini pencanangan kampus bersinar itu di UNESA, ya. Di UNESA memang sangat butuh dukungan dari seluruh pihak, mulai dari rektor sampai ke pengambil kebijakan tingkat bawahnya itu, untuk sama-sama mewujudkan bagaimana kampus itu bisa menjadi kampus yang bersih narkoba. Ya, memang kegiatannya tidak hanya melalui tes urin saja. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, ini kalau untuk berdasarkan juknisnya dari kampus bersinar itu yang pertama yang dilakukan harus ada pencanangan dulu, pencanangan kampus bersinar. Nah, ini ada komitmen dari seluruh elemen yang ada di salah satu universitas misalnya itu berkomitmen untuk bersama-sama perang melawan narkoba. Kegiatan-kegiatan positif lain, misalnya kegiatan-kegiatan kampus bisa disinergikan dengan kegiatan BNN. Misalnya ada kegiatan olahraga, ya, misalnya ada kompetisi olahraga, kompetisi seni. Nah, di situ sedapat mungkin bisa diselipkan informasi tentang masalah narkoba melalui apa saja. Bisa saja ada kampanye, misalnya, ya, kampanye bisa bekerja sama dengan BNNP maupun BNN Kabupaten Kota setempat. Kalau untuk di Malang tentunya di BNN Kota Malang, ya, lebih dekat. Dan alhamdulillah saat ini saya online dari kantor BNN Kota Malang. Jadi setiap akhir pekan itu saya pulang ke Malang karena memang rumah saya di Malang. Dan nanti hari Senin baru balik lagi. Nah, insya Allah nanti kami komunikasikan dengan BNN Kota Malang bagaimana langkah selanjutnya untuk mewujudkan kampus di Malang ini semuanya, khususnya dengan peserta webinar hari ini, UKM Tegas, UKM CTA, ya. Mungkin ada UKM lain juga, nanti silahkan koordinasi kembali lebih lanjut dengan BNN Kota Malang, bagaimana langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk mewujudkan kampus bersinar. Demikian.
Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Rista atas tanggapannya. Mungkin kepada saudara yang bersangkutan, apakah ada tanggapan kembali? Sudah, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara yang bersangkutan. Mungkin kepada peserta yang lain, apakah ada pertanyaan lagi?